Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita setiap malam Selasa dengan pembahasan malam ini mengenai masalah zakat dari kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis Bukhari Muslim yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita masuk ke hadis yang pertama dari kitab zakat. Sebelumnya kita bahas tentang muqaddimahnya. Sekarang kita lihat hadis dari Abdullah bin Abbas. Di penomoran hadis saya hadis 173. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ketika ia diutus ke Yaman. Ketika Mu'adz itu diutus ke Yaman, disebutkan sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlu kitab. Innaka sata'ti qauman min ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlu kitab. Fa idza ji'tum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka bidzalik fa akhbirum anna Allah qad farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka kabarkan mereka bahwa Allah itu telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka telah mentaatimu, maka kabarkanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka sedekah. Sedekah yang dimaksudkan sini adalah zakat. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lantas disalurkan pada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Fa inum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim, dan jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka jauhilah harta berharga mereka. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dirinya dengan Allah itu hijab. Nah, sekarang kita lihat pembahasan dari hadis ini. Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Yaitu di sebelah selatan dari Jazirah Arab. Karena kalau diistilahkan itu disebut Yaman, Yaman disebut Yaman
Para ulama katakan li'annahu an yaminil Ka'bah. Karena Yaman itu berada di sebelah kanan dari Ka'bah. Yaman itu dari kata yamin yang artinya kanan. Innaka sata'ti, engkau itu akan mendatangi qauman, yaitu suatu kaum. Kaum di sini berarti laki-laki maupun perempuan, ahla kitabin, yaitu ahli kitab. Disebut ahli kitab maksudnya adalah, nah ini biar dicatat pengertian ahli kitab itu apa. Ahli kitab, ahli kitab itu ashabu kitabin nazil minallahi ta'ala, pemilik kitab yang Allah turunkan juga. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Di mana Yahudi kitab mereka adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nasrani kitab mereka adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut fakhassahum bidzikri li'annahum kanu fil Yaman aksar min musyrikil Arab au aglab. Nah, di sini kok disebut ahli kitab dari Yaman, disebut yang ada di Yaman karena di Yaman dulu itu lebih banyak ahli kitab dibandingkan dengan musyrikin Arab, dibanding dengan orang-orang musyriknya. Jadi di Yaman dulu itu banyak ahli kitab dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Nah, di sini kemudian setelah Muaz diutus, kemudian Nabi SAW suruh pada Muaz untuk berdakwah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, supaya mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa innahum ata'u lidzalik, jika mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, maka selanjutnya diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, jika sudah manut lagi dalam hal itu, maka disuruh sodakoh. Sodakoh yang dimaksudkan sini adalah zakat. Zakat itu diistilahkan dengan sodakoh. Zakat itu diistilahkan dengan istilah sodakoh karena zakat itu ingin membuktikan kebenaran iman orang yang mengeluarkan zakat. Untuk membuktikan kebenaran iman orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kaitannya sedekah itu dari sidik, jujur kan. Jadi ingin dibuktikan kejujuran orang yang mengeluarkan zakat tadi. Nah, dalam hadis disebutkan tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturatu ala fuqaraihim, lantas dikembalikan pada orang-orang miskin di antara mereka. Yang dimaksud orang kaya di sini, nah di sini dicatat orang kaya ini bukan sekadar kaya ini. Yang dimaksud istilah ghani agniyaihim di sini adalah yamliku nisaban zakawiyan, orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Jadi orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Maka istilah ghani untuk masing-masing tempat itu pembicaranya beda-beda. Kalau masalah zakat, oh nanti ada syaratnya, nisabnya. Maka kalau hartanya belum mencapai nisab, berarti belum ghani, belum kaya. Maka nanti ada, kita dalam bahasan zakat, kita nanti bahas tentang apa tadi? Nisab. Ringkasnya nisab itu adalah kadar minimal suatu harta itu kena zakat.
Kemudian salurkanlah kepada orang-orang miskin di antara mereka. Yaitu maksudnya ini kepada penduduk Yaman, kalau dapati orang muslim yang miskin, salurkan harta tadi untuk orang-orang miskin tersebut. Terus Nabi SAW terakhir ingatkan, hati-hati dengan harta mereka yang mulia. Karena ingat ada doa dari orang yang terzalimi. Nah sekarang dua orang terzalimi kemudian tidak ada hijab dirinya dengan Allah. Sekarang kita lihat faedah dari hadis. Ini bisa lebih dari 20 faedah. Pertama, disyariatkan untuk mengutus para dai. Disyariatkan untuk mengutus para dai ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin, ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin. Di sana nanti dai ini ajarkan manusia itu tentang syariat dan hukum-hukum. Nah, ini kalau bisa dikoordinir. Di sini kata Syekh Al-Fauzan, wa hadza farun al-imam, harusnya pemimpin atau penguasa atau pemerintah itu yang mengutus dai-dai tadi. Ya, untuk mengutus dai-dai ke pelosok-pelosok. Nah, ini ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang butuh dakwah berarti. Nah, intinya untuk adanya dai seperti ini butuh adanya pembinaan. Ada kaderisasi. Jadi yang punya daerah masing-masing belajar, kemudian nanti pulang untuk bisa berdakwah di situ. Jangan nunggu ustadz dari luar masuk. Kamu lebih paham kondisi masyarakatmu daripada ustadz luar. Yang berdakwah itu yang pantas, itu orang yang paham kondisi setempat. Kalau bawa ustadz luar, nanti kalau ustadznya salah ngomong gimana coba? Gak tahu keadaan masyarakatnya itu seperti apa. Kan tugasnya belajar supaya nanti bisa berdakwah nanti di masyarakatnya masing-masing. Terus yang kedua, ini tentang hadis ahad. Syekh Abdullah Fauzan katakan masih boleh menerima hadis ahad, berita dari satu orang, dan boleh diamalkan atau bahkan wajib diamalkan dalam pembahasan akidah maupun hukum. Wajib diamalkan dalam pembahasan apa? Akidah maupun hukum. Terus faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan orang yang diutus sebagai dai mesti paham, mesti paham keadaan tempat yang akan dia datangi. Jadi dai yang akan diutus itu harus paham tempat yang akan dia dakwahi. Jadi butuh belajar dulu, proses dulu. Gak boleh langsung main sikat-sikat aja, gak boleh. Pelajari lapangan dulu. Maka Nabi SAW ingatkan kepada Mu'adz tadi, kamu nanti kan datangi ahli kitab nih. Kalau seandainya itu orang musyrik, Nabi ingatkan lagi, Mu'adz, kamu nanti hadapi orang-orang ini musyrik, ini kayak gini. Nabi sesuaikan, Nabi ingin ajarkan pada Mu'adz supaya dia itu memperhatikan kondisi orang yang didakwahi.
Maka demikian juga kalau kita mau masuk suatu tempat, kaji dulu. Terus faedah yang keempat, mendakwai orang yang sudah paham berbeda dengan mendakwai orang yang belum paham. Tadi ya Nabi SAW suruh Muaz datangi siapa tadi? Ahli kitab apa bukan? Ahli kitab. Ahli kitab itu sudah paham loh itu. Dia sudah punya kitab. Itu beda dengan non ahli kitab. Kalau ahli kitab beda keadaannya. Maka untuk materinya kepada orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang sudah paham seperti ahli kitab, tentu saja berbeda dengan orang yang tidak cerdas. Orangnya bukan ahli kitab, tentu materi dakwahnya berbeda. Jadi nanti perhatikan kondisi. Ini ngomong nanti di kampung beda kalau ngomongnya itu di kota. Kalau ngomongnya di kota ya berkelas. Berkelasnya apa? Bahasanya diatur. Kalau di kampung grade-nya dia turunin. Tingkat gaya bahasanya dia juga turunin. Jangan malah di kampung jadi orang serius, ngomong kayak orang lagi ngomong pada ya anak-anak S1, S2, S3, kayak bangku kuliah gitu. Bapak ibu-ibu ayo catat gitu. Nggak ada itu, mereka maunya denger aja. Jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Nggak perhatikan lagi kondisinya itu gimana. Di sini kata Syekh Fauzan dikatakan anna mukhatabatul muta'allimi laisat ka mukhatabatul jahili. Orang yang didakwai, yang ditemui itu yang sudah paham beda dengan yang belum paham. Harus atur itu bahasa. Nggak dipukul sama semuanya. Sama juga kalau mau nyampaikan khutbah Jumat juga kayak gitu. Ya, kalau misalnya di desanya cuma bisa bahasa Jawa ya sudah, bahasa Jawa terus. Khutbah Jumatnya tadi menyesuaikan. Kalau masuk di kalangan mahasiswa, bahasanya intelektual. Nah, bahasanya lagi menyesuaikan. Terus faedah yang berikutnya lagi, kelima. Hendaklah pemimpin atau imam memberikan wasiat pada orang yang dia utus. Memberikan wasiat pada orang yang dia utus. Ya, dengan wasiat yang bermanfaat. Terus yang ketujuh, maaf, yang keenam, 6 ya. Dakwah itu mulai dari yang terpenting, baru hal penting yang lainnya. Ada yang terpenting dulu ya. Kalau terpenting di sini itu nggak mesti undang konflik dulu, nggak. Ada dakwah yang lebih penting. Misalnya ingatkan syirik, ajak untuk bertauhid. Nah, itu lebih utama tuh. Di masyarakatnya masih perdukunan ada. Biasa kalau lagi susah datangi orang pinter. Nah, itu dakwah dulu kayak gini. Itu lebih penting daripada ingatkan masalah selamatan kematian. Kematian bikin konflik nanti. Kamu ingatkan, kamu ditendang dari masjid langsung itu. Singgung masyarakat. Timbang-timbang. Al-aham bil-aham fal-aham. Dahulukan yang terpenting, baru yang penting lainnya. Semuanya penting nggak? Iya penting, namun kan ada tahapan.
Maka nyambung dengan nomor 6, nomor 7, dakwah mesti bertahap. Dakwah mesti apa? Bertahap. Lihat step by stepnya itu ada, langkah demi langkahnya itu ada. Enggak buru-buru langsung sampaikan yang tinggi-tinggi, enggak. Pulang di desa langsung dakwahi, wah saya mau ngajar itu kitab Sahih Bukhari. Ini dulu kayak sederhana kayak gini, ini hadis sederhana ini, ringkes-ringkes. Umdatul Ahkam. Ada lagi Bulughul Maram, itu ringkes-ringkes. Kalau bahas fikih ya bisa pakai fikih-fikih madhab. Ini dakwahnya itu bertingkat-tingkat, dari yang dasar dulu beralih lagi yang ke berikutnya lagi, ke berikutnya lagi, ke berikutnya lagi. Kemudian nomor 8, dakwah pada 2 kalimat syahadat adalah kewajiban yang paling wajib. Afrodul faraid, kewajiban yang paling wajib. Karena ini asas atau pokok ya. Ibadah baru diterima kalau 2 kalimat syahadat tadi benar. Kalau 2 dari 2 kalimat syahadat ini tidak benar, salah satunya tidak benar, maka ibadah tidak diterima. Kemudian yang ke-9, seseorang dinyatakan Islam dan sebelumnya kafir kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Illa binutqi bisyahadatain, kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sebelumnya kafir, dia ingin masuk Islam, berarti dia ucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Terus yang ke-10, setelah mengajak pada 2 kalimat syahadat, barulah mengajak pada sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah ibadah badan yang paling utama. Karena sholat 5 waktu adalah ibadah badan yang paling utama. Terus yang ke berapa? 11 atau 12? 11. Setelah mengajak sholat, kemudian mengajak untuk bayar zakat. Mengajak untuk bayar zakat. Di sini cuma disebutkan zakat karena untuk kewajiban puasa dan haji itu belum turun. Maka baru sebatas apa? Sholat dan zakat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, nomor 12. Tadi ada sholat 5 waktu ya. Berarti sholat lainnya seperti di sini, sholat witir tidaklah wajib, karena yang wajib cuma 5 ini. Ini faedah 12. Yang wajib dari sholat cuma 5 waktu. Maka sholat witir tidaklah wajib. Terus yang ke-13, di antara hikmah menunaikan zakat adalah menunaikan hajat orang miskin.
Di antara hikmah zakat adalah menunaikan hajat orang miskin. Terus faedah yang berikutnya lagi 14. Boleh menyampaikan perintah itu dengan mujmal, global, umum. Karena dalam hadis ini cuma disuruh apa? Keluarkan zakat. Caranya gimana? Belum dijelaskan. Baru secara global, baru secara umum. Penjelasan yang berikutnya ada di hadis lain. Namun kalau dari hadis ini cuma perintah umum saja. Ambil zakat tuh. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Syaratnya apa? Cara bayarnya bagaimana? Belum dijelaskan. Baru secara apa? Umum. Kemudian faedah yang keberapa lagi? 15. Boleh menyalurkan zakat cuma satu golongan, tidak pada semua 8 golongan. Cuma pada satu golongan saja. 8 golongan itu yang disebut dalam At-Taubah ayat 60. Surat apa? At-Taubah ayat 60. Kalau dalam hadis ini cuma disebutkan satu golongan saja, disalurkan pada orang miskin. Kalau yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8. Perlu catat nggak 8? Perlu nggak? 1 fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mu'alaf yang ditarik hatinya, 5 untuk pembebasan budak, 6 untuk melunasi orang yang terlilit utang, 7 untuk fisabilillah, 8 untuk ibnu sabil. Tadi dalilnya apa? Ayat At-Taubah ayat 60. Coba diulang. 1 apa? Fakir. 2 miskin. 3 amil zakat. 4 mu'alaf yang ingin ditarik hatinya. 5 pembebasan budak. 6 melunasi utang orang yang terlilit utang. 7 untuk fisabilillah. Fisabilillah yang dimaksud sini adalah jihad. Terus yang ke-8 ibnu sabil, yaitu orang yang terputus perjalanan. Nah, lihat dalam hadis ini, dalam hadis Mu'ad, Nabi SAW cuma suruh fatuqadu ala agniyaihim wa tuqadu ala agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya disalurkan pada orang miskin. Berarti cuma satu golongan saja. Misalnya kita punya zakat nih, mau salurkan ya, saya mau salurkan nih. Tapi yang ada cuma miskin saja di tempatnya, maka miskin ini saja yang diberi. Tidak mesti dia cari 8 orang. Saya mau cari ibnu sabil itu ada di mana ya? Saya ke terminal aja dulu lah. Cari orang di terminal untuk dikasih zakat. Fisabilillah, wah tunggu orang perang dulu berarti. Mau cari orang yang terlilit utang dulu. Enggak, ini cuma cukup satu golongan sudah dikatakan sah. Tadi 8 golongan cuma pilihan. Jadi boleh cuma salurkan pada satu golongan saja. Terus yang ke-16,
zakat itu disalurkan pada orang miskin, di tempat ditariknya zakat. Pada orang miskin di tempat ditariknya apa? Zakat. Dia ambil di gamping sini zakatnya. Berarti dia salurkan kepada siapa? Orang miskin yang ada di gamping. Jangan taruh di luar dulu. Jangan cari orang luar dulu, penuhi dulu yang ada di sekitar. Terus 17. Orang kaya yang enggan bayar zakat, maka bisa ditarik zakatnya dengan paksa. Bisa ditarik zakatnya dengan paksa. Jadi kalau dia nggak bayar-bayar, bisa pemerintah paksakan dia keluarkan zakat. Namun kalau di negeri kita ini cuma bisa dipaksa kalau nggak bayar pajak saja. Iya kan? Nah, kalau zakat enggak, dibayarin aja. Nggak bayar, sudah nggak apa-apa. Padahal kalau mau lihat potensi untuk zakat ini lebih besar daripada pajak tadi. Pajak sudah banyak yang mau bayar, dipersulit. Terus kalau sudah bayar, nanti yang kita tempat bayar, dia korupsi lagi. Iya kan? Ada kan kasus kayak gitu? Ada. Dia dapat tips lagi, dapat suap lagi, nggak amanat. Kalau zakat, benar-benar adil itu pengambilannya. Nisabnya ada diperhatikan, persenannya juga berapa. Patokannya sudah jelas kalau tentang zakat ini, tidak berubah-ubah. Terus yang ke-18, zakat tidak disalurkan pada orang kafir. Tadi disebut dalam hadis fatradu ala fuqaraihim, kembalikan pada orang-orang miskin di antara mereka. Orang-orang miskin maksudnya orang muslim yang miskin, bukan orang kafir. Kemudian yang ke-19, ada peringatan mengambil harta berharga. Mengambil harta berharga. Termasuk juga zakat dibatasi, tidak mengambil harta yang berharganya karena ada syarat mengambilnya. Persenannya nggak semua, dia nggak keluarkan zakat 100%, bukan, cuma 2,5%. Terus yang berikutnya lagi, hadis ini juga menerangkan orang yang mengurangi atau tidak amanat terkait harta, itu termasuk kezoliman. Terus yang keberapa lagi? 21, boleh mendoakan orang yang menzolimi. Jadi orang yang dizolimi boleh mendoakan orang yang menzolimi. Boleh saja, cuma sekadar boleh, bukan harus, bukan disarankan pula. Terus ke-22, Allah akan mengabulkan doa orang yang terzolimi.
Yang ke-22 apa? Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi. Terus yang ke-23, Allah memiliki sifat ilmu, kemampuan dan mendengar. Allah memiliki sifat ilmu, kemampuan dan mendengar. Karena kalau Allah mengabulkan doa, pasti Allah punya sifat ilmu. Ini karena sifat Allah tadi mengabulkan doa ya. Pasti Allah punya sifat ilmu. Allah itu maha mampu, Allah itu maha mendengar setiap doa dari hamba. Terus yang terakhir, hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz seolah-olah itu orang yang memang pakar tentang hal-hal yang didakwahkan tadi. Jadi ketika diutus, Mu'adz ini sudah tahu tentang apa yang didakwahkan. Nah, 24 dalil tadi, 24 faedah tadi, itu jadi faedah untuk kesempatan kali ini dari hadis yang disebutkan tadi. Nah, nanti yang pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang masalah nisab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang bertanya silakan. Sudah berapa kali saya menjumpai kasus di tempat wudhu. Waktu saya wudhu di sebelah saya menggunakan air yang berlebihan. Keran air dibuka lebar sehingga air yang jatuh sangat banyak. Dan orang di sekitar saya terganggu karena kena percikan air sehingga basah. Dan wudhunya sangat lama. Jika nanti saya menjumpai kasus seperti tersebut, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tegur dan menasihatinya? Kalau mau, jenengan yang matikan kerannya atau kurangi kerannya sendiri. Biar dia tahu, oh ini airnya itu kelebihan. Atau kalau mau ya ingatkan saja pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti bisa sadar. Di jamaah ya sering boros-boros, nanti tolong diingatkan. Dan ini juga sekaligus saya ingatkan, tidak gunakan air boros-boros ketika wudhu. Ustadz, jika sedang haid, bolehkah bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah? Hanya berdoa saja, masih boleh. Karena untuk doa di sepertiga malam terakhir tidak disyaratkan itu harus suci, enggak. Saat kuliah ada dosen agama Islam menjelaskan tentang bid'ah. Pendapat dosen tersebut bid'ah boleh dilakukan asal tidak dianggap wajib, dan jika itu termasuk budaya maka boleh dilakukan. Dosennya belum paham, suruh ngaji lagi. Ya, mungkin pendalilannya bagi guru agama baru sebatas ilmu yang dulu, maka perlu mengkaji lebih dalam. Ada seorang ibu curhat masalah rumah tangganya ke saya. Suaminya suka mengucapkan kata talak berkali-kali setiap bertengkar. Saya mau jawab takut salah. Apakah mereka telah bercerai? Dan apa yang harus saya lakukan? Karena ibu ini butuh jawaban. Kalau secara hukum syar'i dia cuma diucapkan, saya talak kamu, setelah itu tadi dia bilang, ah maaf saya emosi, istriku saya ingin balik lagi, tadi saya nggak sadar itu. Dia sebenarnya sadar, walaupun dalam keadaan emosi. Kalau secara hukum syar'i tetap jatuh talak. Kalau secara hukum syar'i loh, ini bukan hukum administrasi. Kalau administrasi masih ngurus dulu di pengadilan agama. Namun kalau hukum syar'inya secara lisan saja sudah sah. Maka untuk para suami butuh belajar untuk jaga lisan. Gak mudah cepat-cepat putuskan talak, apalagi biasanya dalam keadaan emosi. Itu gak benar. Itu bukan menyelesaikan masalah. Sekarang mungkin kalau baru tahu jadi menyesal kayak begini. Pokoknya jangan diulangi lagi. Apakah salah bila saya yang penting ngaji, ambil baiknya buang buruknya? Saya bingung Ustadz, di kajian yang pernah saya ikuti beda-beda. Makanya jangan pakai prinsip kayak gini.
Salman aja itu pergi ngaji. Dia dulu itu dari seorang majusi, ngaji kepada pendeta itu sampai ganti beberapa kali. Semuanya karena meninggal itu dia ganti. Setiap kali dia mau berganti pada guru yang baru, minta rekomendasi dari guru sebelumnya. Salman bukan pakai prinsip, saya ambil baiknya saja, buang buruknya lah, biar saya bingung sendirilah. Nah, kamu bingung sendiri nanti. Makanya ngaji pada guru-guru yang terpercaya saja, tidak campur aduk ilmu yang ada. Bolehkah menyalurkan zakat mandiri langsung kepada yang berhak menerima? Boleh. Apalagi kalau itu sedulur. Makanya kalau keadaannya itu, misalnya, ini mudah-mudahan tidak dipaksa pemerintah ini. Kalau pemerintah itu paksakan, semuanya itu lewat, misalnya harus lewat Basnas atau amil zakat. Kita sebenarnya punya sedulur-sedulur yang lebih butuh untuk dikasih zakat. Bukan orang jauh. Kalau mesti disalurkan lewat situ, keluarga kita yang dekat ini nggak dikasih dong. Karena nggak mungkin Basnas nanti langsung turun, ya milih sedulur-sedulur, enggak, dia salurkan tempat lain. Maka kalau memang ingin salurkan, masih boleh salurkan sendiri, tidak masalah. Di masjid dekat rumah saya sewaktu hujan kemarin, sholatnya di jamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Apa hukumnya Ustadz? Boleh, dan itu mazhab Syafi'i. Namun catatannya, ingat, catatannya ini penting, gak mudah-mudahan, jangan gerimis langsung jamak. Tunggu sampai hujannya deres dulu. Syaratnya itu derasnya pas ini, misalnya ini maghrib ya. Maghrib itu deres, mau lanjut isya, mau mulai takbiratul ihram untuk isya, itu masih deres juga. Kalau hujannya baru maghrib, terus mau bangkit sholat isya, hujannya sudah reda, oh nggak ada jamak. Itu aturan itu. Ya, karena disyaratkan jamak itu kalau yang pertama dia dapat udzur, terus yang kedua mau bangkit untuk sholat kedua, kan mau gabung satu waktu ya, maka di sholat isyanya ini pas juga masih hujan. Bukan waktu isyanya ya, pas mau kerjakan sholat isya yang mau dijamak tadi. Kalau waktu isya sudah berhenti, ini masalah lain. Jadi yang ini saat waktu kerjakan sholat maghrib, ya itu hujan, mau memulai sholat isya juga hujan. Walaupun nanti ketika rampung sholat isya, hujannya sudah reda. Yang penting tadi, sampai nanti dari awal takbiratul ihram hingga salamnya sholat maghrib hujan, mau memulai sholat isya juga hujan. Syaratnya seperti itu. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap istri yang banyak permintaannya tanpa mau tahu pendapatan atau kondisi ekonomi suami? Sering meminta yang di luar kemampuan suami. Pernah saking jengkelnya, saya suruh cari ganti suami saja yang lebih kaya. Kamu ganti palang pintu aja, ganti istri aja ini ya. Didik istri baik-baik. Sepertinya istri ini kurang dalami ilmu agama. Kalau dalami ilmu agama, insya Allah dia akan menghargai pemberian suami berapapun. Ya, maka kuncinya itu cuma paham kayak gini saja. Dan harusnya istri itu lihat kondisi, karena biasanya ini terjadi, dia merasa kurang karena ini pasti selalu banding-bandingkan dengan orang. Nanti lihat tetangga A sudah punya kulkas anyar, ini belum. Nah, dia bandingkan itu. Sebenarnya bukan masalah gaji suami kecil, namun masalah membandingkan dengan yang lain itu lebih sering. Sehingga dia dapati keadaan seperti itu. Maka saran saya, ajak istri ngaji, didik baik-baik, kemudian ajarkan dia untuk bisa nerimo, bisa qanaah. Itu kuncinya di situ. Apakah ada doa yang diamini pada saat sholat Jumat? Cukup aminkan, namun sebagian ulama memilih tidak mengangkat tangannya saja, cukup diaminkan saja. Ustadz, dalam hadis dilarang perempuan dan laki-laki sholat mengikat rambut
bukan mengikat rambut, menyingkap rambut. Ya, kalau mengikat rambut bukan di sini yang dimaksudkan. Jika melakukan dengan sengaja, nah ini sudah salah baca terjemah ini. Menyingkap rambut, jadi rambutnya diginiin gitu, pas lagi sujud misalnya, pas mau turun, nah angkat dulu gitu. Nah ini tidak perlu, ini perbuatan sia-sia kalau kaitannya dengan sholat. Ustadz, hukum merayakan dan mengucapkan happy birthday adalah haram karena tasyabbuh bil kufar. Yang saya tanyakan, bolehkah seorang sekadar memperingati hari lahirnya dengan mengajak kerabat makan atas syukur nikmat yang Allah berikan? Sudah dihukumi tadi sendiri kok, masih tanya lagi. Kalau dia hukumi nggak boleh, ya berarti dalam rangka diminta untuk ditraktir atau ditraktir orang gitu juga tidak, perhubungan tidak usah dikaitkan dengan ulang tahun. Dulu teman saya pinjam uang saya 2 juta dan dia memberi kameranya sebagai gadai. Dia tidak bayar-bayar dan dia mengatakan ambil saja kameranya sebagai ganti uang 2 juta tadi. Apakah seperti ini dibolehkan? Boleh, namun dilihat dulu kameranya harganya berapa. Kalau harganya ya cuma 500.000, rugi kamu. Kalau harganya 3 juta, nah berarti ada kelebihan 1 juta. Kembalikan pada dia karena utangnya cuma 2 juta saja. Apakah boleh berpuasa selama hari Senin sampai Kamis? Saya pernah mendengar hadis Aisyah, Nabi berpuasa ketika tidak ada makanan pada hari itu. Apakah ini artinya boleh berpuasa pada hari semisal Rabu misalnya? Boleh saja, itu namanya puasa mutlak. Puasa mutlak, saya ingin puasa pokoknya. Oh, dapat hari ini saya pokoknya ingin puasa. Nah, itu namanya puasa mutlak, masih boleh, walaupun itu hari Rabu. Apa yang harus dilakukan ketika secara tidak sengaja air wadi keluar dan mengenai pakaian, namun posisi tidak membawa pakaian ganti? Apakah caranya bersihkan saja? Caranya bersihkan tadi bekas wadi tadi sampai hilang. Baru celana ini mau dipakai lagi, silahkan untuk dipakai, tidak mesti dengan celana yang baru. Enggak. Di rumah saya ada uang negara sebesar 50 juta rupiah. Sudah 4 tahun tidak dipakai. Bolehkah saya zakati uang tersebut? Ini uang siapa? Pertama, itu uang negara, bukan uang individu. Zakat untuk individu. Maka yang jelas ini kalau uang negara tidak ada zakat. Kalau ini uang negara, kamu ambil nggak kembalikan, segera kembalikan. Dan ingat, harta haram kalau ini bukan milikmu, ini berarti harta haram. Harta haram seperti ini tidak ada zakatnya. Saya terpaksa membeli barang berpajak untuk keperluan, apakah saya berdosa? Masalah membeli ini masalah lain. Karena ini kewajiban dari pemerintah misalnya untuk tetapkan adanya pajak, maka konsekuensinya tetap ikut aturan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Nanti pekan depan kita bahas kitab Bulughul Maram. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.